Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugas pengabdiannya. Tentu saja Bapak Ibu sahabat honorer sudah menunggu menanti proses seleksi untuk tenaga honorer dalam CASN tahun 2024 ini. Bagaimana penyelesaian dari atau penataan tenaga honorer menjadi ASN ini sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Nah, di sini ada informasi yang perlu diperhatikan oleh para honorer, di mana CASN 2024 segera dibuka. Menteri PAN RB bocorkan surat yang wajib dimiliki tenaga honorer agar lolos administrasi agar lolos administrasi. Nah, untuk itu mohon diperhatikan informasi ini. Mari kita simak bersama paparan dari Menpan RB tentang tenaga honorer yang bisa lolos dengan adanya surat ini Baik, mari kita simak bersama. Lengkong.ayo.bandung.com Pemerintah memprioritaskan tenaga honorer di calon aparatur sipil negara CASN 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Menpan RB Abdullah Syahranas berharap tenaga honorer bisa terserap di CASN 2024. Maka dari itu Menpan RB bocorkan surat yang wajib dimiliki tenaga honorer agar bisa lolos di seleksi CASN 2024. Sebelumnya harus diketahui bahwa masih ada 1,6 juta tenaga honorer yang tersisa dari data BKN dan 700-an lainnya sudah lolos di seleksi CASN 2023. Sejak awal masa jabatannya, Menpan RB Abdullah Syahranas berkomitmen bahwa nasib tenaga honorer harus diperjuangkan. Saat ini ada 1,6 juta tenaga honorer yang masih belum diselesaikan olehnya. Maka dari itu, di CASN 2024 ini pemerintah membuka formasi sebanyak 2,3 juta dengan rincian formasi yang dibuka untuk CASN 2024 adalah instansi pusat sebanyak 429.183 formasi, terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 itu P3K. Instansi daerah sebanyak 1.867.333 formasi yang terdiri atas 483.575 formasi itu untuk CPNS dan 1.383.758 untuk P3K formasinya Dan untuk fresh graduate sebesar 690.822 ini formasi Dan untuk sekolah kedinasan sebanyak 6.027 formasi. Dengan banyaknya jumlah peserta dengan jumlahnya tersebut Menpan RB berharap banyak tenaga honorer yang diserap di CASN 2024 ini. Meski demikian dijadikan prioritas oleh pemerintah, namun pengangkatan tenaga honorer ini harus melalui verifikasi dan validasi data. Hal ini dilakukan untuk menghindari tenaga honorer bodong terserap menjadi P3K.
Maka dari itu Menpan RB menjadikan tenaga honorer memiliki satu surat ini, yaitu surat apa? Surat SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak ya. Surat pertanggungjawaban mutlak. Dengan adanya surat ini, tenaga honorer akan mudah lolos ya di seleksi administrasi. Nah, ini syarat ya, mempunyai SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak. Ini akan mempermudah Bapak Ibu sahabat honorer itu lolos seleksi administrasi. Nah, ini makanya silakan diurus ya. Maka untuk tenaga honorer yang tidak memiliki SPTJM hanya bisa mengelus dada ya. Artinya karena tidak punya maka ini mesti bersabar ya dan legowo. Baik Bapak Ibu sahabat tenaga honorer semuanya ya, semoga ini bermanfaat informasi dari Menpan RB. Untuk itu segera perbaiki, segera siapkan ya Bapak Ibu di dalam mengikuti seleksi CSN 2024 ini, agar Bapak Ibu bisa lolos ya administrasi maupun lulus dalam uji ya kompetensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.